wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu berjudul analisis pengaruh gadget terhadap pola tidur mahasiswa HIMSI tahun 2024 tahun 2025. Di sini ada nama kelompok. Yang pertama ada Adam Khalifatullah Al-Hakim dengan 1924 41 1762, ada Ilham Rizky Ramadan 1924 2276, ada Ahmad Al-Qudri 1924 2101, Galeka Fauzan 1924 1613, Syarawi Azaki 1924 1688. Latar belakang. Perkembangan teknologi digital saat ini berlangsung sangat pesat dan membawa pertumbuhan besar dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk kemajuan tersebut adalah meningkatnya penggunaan gadget seperti smartphone dan perangkat digital lainnya yang kini menjadi kebutuhan penting. Khususnya bagi mahasiswa, gadget digunakan untuk menunjang berbagai aktivitas, mulai dari komunikasi, kegiatan akademik, hingga hiburan. Kemudahan akses dan kelengkapan fitur membuat mahasiswa cenderung menggunakan gadget dalam durasi yang cukup lama. Bahkan hingga malam hari, kebiasaan ini berpotensi mempengaruhi pola tidur yang pada akhirnya dapat berdampak pada konsentrasi, kesehatan, dan produktivitas mahasiswa. Oleh karena itu, pola tidur mahasiswa IMSI Samudra eh oleh karena itu penting untuk mengkaji pengaruh penggunaan gadget terhadap pola tidur mahasiswa IMSI Samudra sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan penggunaan teknologi secara bijak. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah. Apakah terdapat hubungan antara lama penggunaan gadget dengan pola tidur mahasiswa IMSI berdasarkan hasil analisis statistik sederhana? Tujuan penulisan menerapkan metode, metode analisis statistik sederhana untuk melibatkan hubungan antara durasi penggunaan gadget dan pola tidur mahasiswa. Kemudian landasan teori. Secara teoritis, gadget didefinisikan sebagai alat elektronik multifungsi yang telah mengubah perilaku konsumsi masyarakat secara aktif. Pola tidur yang ideal bagi manusia berkisar antara 6 hingga sampai 8 jam. Untuk menjaga performa fisik dan mental yang optimal, namun berbagai literatur sebelumnya menunjukkan bahwa pengguna smartphone yang berlebihan cenderung membuat individu sulit melepaskan diri dari aktivitas digital, yang akhirnya sering menyebabkan waktu tidur terjadi lebih larut dan durasi istirahat berkurang secara signifikan. Next. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan invensial dengan menggunakan dua variabel utama, yaitu durasi penggunaan gadget sebagai variabel bebas X dan durasi tidur sebagai variabel terikat Y. Data dikumpulkan melalui kuesioner dari 30 responder mahasiswa HIMSI yang dipilih menggunakan metode simple random sam- sampling. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel, melakukan tahapan statistik deskriptif, penyusuran distribusi frekuensi, hingga analisis regresi linear sederhana untuk hipotesis yang telah ditetapkan. Next. Baik, ini adalah data hasil respondennya. Ada yang pertama ada stempel waktunya bisa dilihat, lalu ada email dari masing-masing personal, ada namanya, usia, jenis kelamin, dan ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama itu berapa jam menggunakan gadget dalam sehari dan berapa rata-rata durasi tidurmu per malam. Nah, ini jawabannya masing-masing variatif ya. Nanti bisa dijelaskan hasilnya di data statistika. Next. Oke, di hasil pengujian statistika regresi linear yang dapat kita lihat sini di tabel perhitungannya ada variabel X, variabel Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Di mana X kuadrat itu dari variabel X dikali 2 dan Y kuadrat dari Y, variabel Y dikali 2, dan XY gabungan dari variabel X dan variabel Y. Dapat dilihat di sini rumus yang kita gunakan adalah koefisien regresi, konstanta, F hitung, F table, jumlah kuadrat, hitung nilai A, regresi B, dan regresi JK.
Dan di sini koefisien regresi A dan B rumus yang digunakan untuk membentuk persamaan garis regresi Y A tambah BX nilai koefisien regresi yaitu dengan minus 0,12259. Nilai negatif ini menunjukkan hubungan yang berlawanan arah secara teoritis. Setiap peningkatan 1 jam penggunaan gadget, durasi tidur berkurang 0,12 jam. Nilai konstanta 7,45949 ini adalah nilai rata-rata durasi tidur jika penggunaan gadget dianggap 0. Dan jumlah kuadrat atau JK, nilai-nilai ini digunakan untuk menghitung variasi dalam data. JK rek A 1420,232 merupakan jumlah kuadrat untuk konstanta dan regresi, dan jumlah kuadrat rek B per A itu menunjukkan besarnya variasi durasi tidur yang dijelaskan oleh pengguna, dan jumlah kuadrat regresi residu menunjukkan variasi durasi tidur yang tidak bisa dijelaskan oleh pengguna gadget atau dipengaruhi faktor lain. Dan di sini ada uji signifikansi atau F hitung dan T hitung. Kedua nilai ini digunakan untuk menentukan apakah pengaruh gadget itu nyata secara statistik atau hanya kebetulan. Nah, di sini ada F hitung, nilai ini kemudian dibandingkan dengan F table. Yang karena F hitung, F table, maka model regresi tidak signifikan. F hitung, nilai ini dibandingkan dengan F table. Karena nilai mutlak side star itu lebih kecil, maka disimpulkan tidak ada pengaruh signifikan. P-value, karena nilai ini lebih besar dari 0,423 dan 0,423 lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis 0 diterima, yang berarti penggunaan gadget tidak berpengaruh terlalu signifikan terhadap pola tidur mahasiswa HIMSI. Next. Selanjutnya ada summary output atau data hasil statistik. Yang pertama ada multi R dengan nilai 0,15181. Kemudian ada R square dengan nilai 0,02305. Kemudian ada adjust F 0,01185. Standar E dengan 1,77941. Untuk intercept di sini ada nilai yaitu 7,4595 dan variabel X dan X variabel yaitu min 0,12259 sesuai dengan perhitungan tadi yang telah dijelaskan. Nah, kami menggunakan hipotesis yaitu HO atau hipotesis yang menyatakan bahwa variabel X atau durasi bermain gadget tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau pola tidur. Kemudian ada HA yaitu hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa variabel X atau durasi gadget berpengaruh terhadap variabel Y pola tidur. Hasil dari uji penelitian tersebut didapatkan nilai koefisien B sama dengan minus 0,12259 dengan standar error 0,15084. Kemudian didapatkan T hitung dengan minus 0,8123 dan P value 0,42323. Kemudian ada nilai T table yaitu 2,048. Dari hasil uji tersebut, karena T hitung lebih kecil dari T table, T hitung itu 0,81, di mana lebih kecil dari T table-nya yaitu 2,048, dan P value lebih besar dari nilai signifikan yaitu 0,05, maka HO diterima atau variabel X tidak berpengaruh terhadap pola tidur mahasiswa HIMSI. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana yang telah dilakukan
Penelitian ini menunjukkan bahwa durasi penggunaan gadget tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola tidur mahasiswa HIMSI. Hal ini dibuktikan sesuai dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,12259, nilai T hitung eh, nilai T hitung minus 0,812 lebih kecil dari nilai T-table dengan nilai 2,048 serta nilai signifikan p-value sebesar 0,42 yang lebih besar dari batas signifikansi yaitu 0,05. Dengan demikian, secara statistik, penggunaan gadget tidak terbukti mempengaruhi pola tidur mahasiswa HIMSI. Next. Baik, kesimpulannya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa durasi pengguna gadget tidak berpengaruh signifikan terhadap pola tidur mahasiswa HIMSI. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikan 0,423 lebih besar dari 0,05, serta nilai koefisien determinasi sebesar 2,3%, yang menandakan pengaruh gadget per hari dengan durasi tidur malam, menandakan pengaruh gadget terhadap pola tidur sangat kecil. Rata-rata penggunaan gadget mahasiswa adalah 4,73 per jam 3 jam per hari dengan durasi tidur malam 6,88 jam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pola tidur lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti beban akademik, aktivitas organisasi, stres, dan manajemen waktu. Pesannya, berdasarkan temuan tersebut, mahasiswa diharapkan tetap menjaga keteraturan jam tidur dan menerapkan pola tidur sehat meskipun pengguna gadget tidak terbukti berpengaruh signifikan. Organisasi HIMSI disarankan untuk merancang kegiatan yang seimbang agar tidak mengganggu waktu istirahat mahasiswa. Penelitian ini selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan serta menggunakan jumlah responden atau metode penelitian yang lebih beragam agar hasil penelitian lebih komprehensif. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.